Video ini berisi tentang perjalanan saya beserta teman-teman dadakan saat mendaki Gunung Tambora. Gunung Tambora adalah salah satu dari 3 gunung berapi yang masih aktif dan berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2 gunung lainnya adalah Gunung Rinjani dan Gunung Sanghyang. Gunung Tambora memiliki ketinggian 2.800 mdpl, di mana ketinggian awal Gunung Tambora adalah 4.000 mdpl. Tetapi pada tanggal 11 April tahun 1815, Gunung Tambora meletuskan lahar panasnya dan menghilangkan 3 kerajaan besar yang berada di lereng Gunung Tambora, yaitu Kerajaan Petak, Tambora, dan Sanggar. Ini adalah kali kedua saya mendaki Gunung Tambora, di mana pada festival 2 abad meletusnya Gunung Tambora, yaitu pada 11 April 2015, saya beserta 32 anggota pecinta alam SMA Negeri 1 Sanggar mendaki Gunung Tambora. Hanya saja saat itu saya masih mendaki dengan peralatan gunung yang sangat terbatas, tidak memiliki jaket, kaos tangan, sandal ataupun sepatu yang memang khusus untuk mendaki gunung. Pokoknya masih seala kadernya banget. Tapi untungnya saat itu saya sudah memiliki sleeping bag. Jadi untuk mendaki Gunung Tambora, kita bisa menggunakan beberapa jalur yang sudah resmi, yaitu jalur Dorencana, jalur Pancasila, jalur Oimaraya atau Koindat Toi, dan jalur Oisaro. Saya beserta 9 teman mendaki memulai perjalanan dari kota Mataram. Kami berangkat jam 7 pagi menggunakan sepeda motor dan sampai di Kecamatan Sanggar jam 10 malam. Kami bermalam di Desa Kore. Lalu sekitar pukul 6 pagi kami berangkat menuju jalur Oimarai atau Koindat Toi. Sepanjang perjalanan kami dihidangkan dengan pemandangan savana yang keren dan 2 gunung berapi yang sudah tidak aktif. Memikirkan kapan lagi kami bisa ke sini, akhirnya kami memutuskan untuk berfoto sejenak. Setelah melewati padang savana dengan pemandangan yang luar biasa, akhirnya kami memasuki medan yang benar-benar menguji kesabaran, yaitu jalan berbatu dan berpasir. Beberapa kali kami sempat ditipu oleh aspal. Iya, ditipu. Setelah melewati jalan berbatu ratusan meter dan menemukan aspal yang hanya di sekitar 20 meter. Hal ini kami alami berulang kali di sepanjang jalan. Sampai beberapa kawan saya ada yang sangat bahagia saat menemukan aspal. Iya, lucu memang ketika orang kota datang dan mendaki di daerah tertinggal. Bagaimana yuk? Bersyukur apa? Lumayan. Tumben kali pertama muncak terbersyukur lihat aspal. Ya, ketemu aspal kayak mau masuk ke surga rasanya. Mau aku Motor air kami. Setelah sekitar 3 jam kami mengendarai motor, akhirnya kami sampai di Desa Koindat Toi dan mengisi ulang bahan bakar motor kami. Selanjutnya kami memasuki tempat wisata air terjun Oimarai sekaligus tempat registrasi pendakian Gunung Tambora lewat jalur Oimarai. Di tempat ini kita bisa menikmati indahnya dan dinginnya air terjun Bidadari. Di sini terdapat sekitar 4 air terjun yang indah dan hanya saja untuk turun ke air terjun lainnya membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Biaya registrasi pendakian Gunung Tambora lewat jalur ini sekitar 7.000 per orang per hari, sedangkan waktu pendakiannya minimal adalah 3 hari. Dan jumlah kami ada 10 orang, serta kendaraan kami ada 6. Dimana untuk biaya parkir motor bisa dibilang sangatlah mahal, ditambah lagi kami diwajibkan menggunakan jasa porter, yang biayanya juga sama mahalnya, karena satupun dari kami belum pernah mendaki lewat jalur ini. Setelah berdiskusi dengan anggota lainnya, akhirnya kami memutuskan untuk berpindah jalur, yaitu mendaki lewat jalur Pancasila. Untuk sampai di jalur Pancasila, kami harus melewati sungai yang cukup deras dan akhirnya kejadian yang ditakutkan terjadi juga. Ada motor teman yang mogok karena kemasukan air, sehingga kami memutuskan untuk istirahat, sholat, dan makan di pinggir sungai tersebut. Mati motor, mati. Motornya mati tuh. Bahwa ini adalah tim dadakan, karena memang rencana pendakian Tambora ini adalah rencana yang sangat dadakan. Kami bikin rencana perjalanan 3 hari sebelum pendakian, dan
Rata-rata orang-orang yang ada di dalam tim ini adalah belum saling mengenal. Saya pun baru mengenal sekitar 2 orang, sedangkan yang lainnya hanya bermodalkan teman. Namun lambat laun akhirnya mereka menjadi tim pendakian saya di pendakian selanjutnya. Oh, ya udah. Oh, baru ngerti aku. Baru ngerti. Seriusan. Berdarah tapi tidak sakit. Berdarah tapi tidak terluka. Oh, berdarah tapi Ya. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju desa Padasila. Ada beberapa desa yang harus kami lewati saat menuju desa Padasila, yaitu Desa Kiwindanae, Kananga, Kadindi, baru Padasila. Ayo, bagaimana pendapatnya tentang jalan? Alhamdulillah ya, luar biasa. Kita hampir jatuh. Jalannya luar biasa ya, tapi PHP ya, ya? mungkin Aspal 10 meter. iya. Dan untungnya di tiap tikungan dan tanjakan itu aspalnya bagus, mantap. Setiap tanjakan bagus. Iya. Ngapain nih jalan apa mau balas dendam loh. Ayati lelah. Kami sampai di desa Padasila. Lalu kami ke rumah Bapak Saiful Bahari, petugas registrasi pendakian Gunung Tambora jalur Pancasila. Setelah bertanya-tanya kepada warga, akhirnya kami sampai di rumah Bapak Saiful. Dan ternyata Bapak Saiful adalah bapak dari Arwen, teman bergaul saya di tempat kuliah. Setelah sampai di rumah Pak Saiful, kami selanjutnya sholat dan mengecek ulang kebutuhan pendakian. Jadi di rumah Bapak Saiful, selain sebagai tempat registrasi, di sini juga menyediakan jasa sewa perlengkapan gunung. Selain itu, di sini juga menyediakan jasa sewa penginapan. Penginapan di sini bisa dibilang sangat nyaman karena bangunannya yang terbuat dari kayu. Untuk menginap di sini kita bisa membayar 250.000 per malam. Itu sudah termasuk biaya makan 3 kali sehari loh.